Nah, gini, isyarat kepuasan dalam sebuah pesan. Jadi kan gini, ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain, kan sebenarnya kamu mengharapkan apa ya? Misalkan kalau ini sifatnya informatif gitu ya. Kalau kamu nggak tahu, berarti kamu ketika berkomunikasi itu harusnya kamu berkomunikasi dengan orang yang mampu memenuhi keinginan kamu untuk menjawab pertanyaan yang kamu miliki. Gitu ya. Misalkan gini, saya tanya tentang MBKM misalkan. Kamu tanya ke dosen yang mengurusi kurikulum, ya kamu nggak akan dapat jawaban. Tapi kalau kamu, misalkan MBKM, kamu tanya ke dosen yang memang jadi helpdesk-nya MBKM, psikologi, atau sastra, gitu ya kamu akan dapat jawaban yang kamu inginkan. Makanya, komunikasi itu harus memenuhi kepuasan, artinya memenuhi kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan, dan kalau kebutuhannya tercukupi kan terpuaskan gitu ya. Jadi kalau misalkan butuh terkait dengan informasi, apa butuh terkait informasi mengenai MBKM, ya kamu tanya orang yang tepat gitu ya. Kamu nggak akan menemui kepuasan, kamu nggak akan merasa kurang kalau misalkan kamu tanya ke misalkan temanmu yang nggak daftar MBKM atau dosen yang tadi dosen kurikulum gitu ya. Kamu nggak akan dapat kepuasan dari proses komunikasi yang terjadi. Itu sih maksudnya. Gimana, Nurul? Berarti disesuaikan dengan yang ditanya ya, Pak ya, pertanyaannya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Proses komunikasi kan kalian ingin memenuhi sesuatu kan sebenarnya. Oke, Eh, Pak. Komunikasi sama saya, kamu ada pertanyaan nih. Saya penasaran sih apa yang dimaksud kepuasan. Itu kan sebenarnya eh, memenuhi kepuasan, memenuhi kebutuhan kamu gitu ya, akan rasa penasaran. Tuh. Oke, semoga menjawab ya. Oke, tadi dari Liliana. Oke, kode pesan dalam komunikasi ini seperti apa ya, Pak? Oke, coba ya aku baca PPT dulu nih. Kode. Oh, oke. Nah, kode ini bisa jadi ini kan kalau komunikasi kan berarti apa ya, verbal dan non verbal ya. Sebenarnya kan bahasa ini kan sebenarnya contoh dari kode dan simbol. Kalau kamu punya pemaknaan yang sama antar satu orang dengan orang lain, berarti kan proses komunikasi terjadi menggunakan simbol, terutama misalkan bahasa atau tulisan atau cuma gerakan sesimpel ini kan simple. Kenapa harus dibikin ribet gitu ya? Nah itu kan sebenarnya simbol-simbol yang apa ya bisa dipahami oleh banyak orang gitu loh. Dan dimaksud apa tadi? Dimaksud sebagai kode gitu ya. Kode ini kan tadi bisa bentuknya bisa sekumpulan simbol yang dapat disusun sedemikian rupa sehingga bermakna bagi seseorang gitu ya. Bisa angkatan bahu gini kan diikuti dengan gerakan tangan gini nggak tahu gitu ya. Atau gelengan kepala gitu ya. Ya, kalau dimaknai sama ya berarti komunikasi tersampaikan. Gitu sih. Gimana, Liliana? Oke. Ntar Liliana terus yang selanjutnya tadi siapa ya? Yusuf Kurniawan. Ntar. Yusuf Kurniawan. Oh, Muhammad Yusuf Kurniawan. Oke. Pak izin bertanya, ada dua hal utama yang terkandung dalam pesan, konten sama relationship ini. Manakah yang paling penting, Pak? Apakah keduanya harus ada ketika komunikan menyampaikan pesan atau hanya sebatas saling melengkapi tergantung kontennya? Oke. Oke, aku ke Liliana dulu ya, karena ini relate dulu. Jadi jika kode yang dilakukan nggak nyampe ke audiens, berarti gagal ya Pak komunikasinya? Iya dong. Jadi apa? Kalau bukan nggak nyampe ya. Jadi gini, kalau nyampe nggak nyampe kan itu sebatas penginderaan ya. Maksudnya kamu dengar suara nggak dengar. Tapi masalahnya adalah kamu bisa mengartikan itu atau enggak, memaknai itu atau enggak. Mungkin Liliana kalau ngomong Mandarin ke kebanyakan di kita di sini, kamu dengar suara, dengar kebanyakan semua dari kita dengar gitu ya. Kecuali kalau apa live audio gitu ya itu kecuali kalau teman-teman audionya dipakai semua ya kamu akan dengar suara dengar tapi yang bisa memaknai mungkin kayak
Irfanda Devio, terus kemudian Arya Bima yang bisa memaknai apa yang diucapkan oleh Liliannya hanya sebatas mereka. Kami kebanyakan di sini nggak akan bisa gitu loh. Mungkin pahamnya sih gitu ya. Udah itu aja. Gitu sih. Oke ya. Oke, aku harus melihat PPT lagi nih, content meaning. Bentar. Nah, berarti kalau PPT banyak yang nanyain definisi, penjelasan, berarti proses komunikasinya nggak 100% nyampe. Gitu ya. Tersampaikan, tapi dimaknai bisa jadi enggak gitu ya. Ini kan berarti banyak yang bingung nih. Oke. Nah, ini kan kalau kekurangan apa? Nggak ada penjelasan langsung kan kayak gini ya. Oke. Content meaning, ntar aku baca dulu deh. Oh, oke. Oke, ntar. Kalau content meaning, ini gini. Proses komunikasi lewat content meaning aja bisa terjadi. Titik. Selesai. Gitu ya. Content meaning bisa terjadi karena apa? Ya penyampaian makna aja. Tersampaikan, terdengar, dimaknai, dipahami, oke, selesai. Nah, masalahnya ada beberapa bahasa yang mungkin digunakan kalau sama-sama teman-teman sendiri. Atau di dalam komunitas tertentu, gitu ya. Misalkan apa? Bahasa-bahasa yang berkembang di kalangan waria misalkan, ember, benches gitu ya. Terus apalagi itu yang sempat dipopulerin sama siapa tuh? Debbie Sahertian dulu kalau nggak salah. Jadi bagaimana mempopulerkan bahasa-bahasa yang berkembang di kalangan waria itu jadi populer, gitu ya. Nah itu kan kalau gini, aku ingat teman-teman ada yang pernah ngefollow ini nggak akun Sepulang Sekolah nggak? Di YouTube ada akun namanya Sepulang Sekolah, dia banyak jelasin fenomena-fenomena apa ya, yang menurutku pembawaannya ringan gitu ya. Nah itu di situ ada bagaimana kan di Thailand nih kan terkenal dengan gender yang banyak banget ya, ada yang kalau nggak salah ada 16 atau 18 gender, bukan seks loh ya, bukan jenis kelamin, gender, ekspresi kelamin, gitu ya, ekspresi jenis kelamin. Jadi bisa laki-laki, ekspresi jenis kelaminnya perempuan. Gitu ya. Nah, gender itu kemarin aku tadi ingat sekilas. Jadi gini, kalau kamu bukan lingkungan dekat seseorang yang bukan mereka yang waria gitu ya, jangan Pak sebut mereka dengan istilahnya apa ya? Patoi. Kalau di sini tuh bencong. Nah, kalau kamu nggak deket sama mereka kan kamu nggak kasar banget kan. Tapi kalau buat mereka yang deket sama kita, misalkan kita deket nih sama mereka gitu ya. Nah, kalau kita nyebut, lu bencong gitu ya. Karena kita udah punya relasi sebelumnya. Nah, akhirnya punya pemaknaan yang sedikit berbeda daripada kita sebagai orang luar gitu loh. Gitu. Kalau bahasa Thailand tadi patei, itu kalau akrab. Tapi kalau nggak akrab itu, aku ingat translate-nya itu wanita jenis kedua. Aku agak lupa istilah Thailandnya apa. Pokoknya ada sendiri untuk menyebutkan waria kalau secara apa ya, istilahnya lembutnya kalau di kita kan bencong sama transgender atau sama waria gitu ya. Itu sih bisa jadi catatan tersendiri. Misalkan kayak ya udahlah, kayak kita ngomong-ngomong kasar gitu kan, kalau sama teman sendiri kan nggak bakal sakit hati kan, gitu ya. Kan kalau ngomong gepuk sama cuk piye kabare gitu ya, itu biasa aja. Tapi kalau orang yang nggak kamu kenal, orang yang apa, ekspresinya sampai nggak bisa ngomong gitu ya. Nah, seperti itulah perbedaan ketika ada relationship meaning dalam komunikasi. Gitu ya. Kalau content meaning literal meaning gitu ya. Gitu sih, itu yang menjadikan berbeda. Apakah keduanya harus ada? Enggak, gitu ya.
dan melengkapi, saling melengkapi. Iya, jatuhnya saling melengkapi ya. Itu. Konsep yang ucapan yang sama ketika disampaikan oleh orang yang berbeda akan punya makna yang berbeda juga. Gitu. Oke, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Apakah singkatan-singkatan dalam singkatan-singkatan kata dalam pesan termasuk? Kalau itu bisa dimaknai sih, itu jatuhnya ke ini ya, ke apa? Ke literal meaning ya, ke content meaning, sorry, ke content meaning. Kan singkatan-singkatan kan asal kedua pihak saling memahami ya. Misalkan gini deh, ini kalau zaman SMP, nggak tahu ya, kalau zaman SMP itu sih ada, nggak tahu zaman kalian, manggil nama bapak. Itu ya. Itu kan kalau konten meaning ya itu nama laki-laki, tapi kemudian digunakan untuk misalkan, oh, kok perasaan namanya nggak ini deh gitu ya. Tapi ternyata kalau kita cek di relationship meaning, itu ternyata nama bapaknya. Karena akrab, nggak apa-apa manggil nama bapak gitu ya. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Gimana, Yusuf? Yusuf Liliana. Oke. Semoga menjawab. Oke. Ntar, aku berarti ke siapa dulu? Irfanda dulu ya. Ntar. Ritualisme komunikator. Oke. Melakukan apa yang melebihannya? Oh, gini. Sebenarnya tidak hanya menyenangkan ya. Jadi kamu menyampaikan pesan yang sesuai dengan situasi kondisinya. Bentar, aku pastiin dulu nih. Mereka menjadikan komunikasi sebagai alat untuk membangun atau memperkuat kebersamaan di antara target. Oh, oke, ini kayak tujuan komunikasi nggak sih? Contohnya, bentar. Kita melakukan apapun untuk melebihi usaha mereka untuk menciptakan. Oke, oke. Nah, ini biasanya apa ya? Komunikasi yang bertujuan untuk digunakan untuk membangun kebersamaan. Kayak apa ya? Mungkin kayak nyangkruk kali ya. Kalau nongkrong gitu ya, nongkrong nyangkruk. Kalau kalau kebetulan sih saya sudah bapak-bapak perumahan gitu ya, bukan mas-mas perumahan gitu ya. Jadi obrolannya sudah sama bapak-bapak yang ya jokesnya recehnya nggak ketulungan gitu ya. Nah sebenarnya ucapan selamat pagi dari embun yang setetes embun yang apa itulah diikuti dengan gambar yang kadang bunga sama tetesan embun gitu ya. Ya sebenarnya yang diciptakan adalah ya membuat apa ya obrolan menjadi lebih baik sih, apa ya menciptakan kebersamaan aja tujuan komunikasinya. Ntar, aku ada nggak ya? Hmm, kalau ritualku sama, nah mungkin kayak gini. Ini kelihatan nggak ya? Ntar. Ucapannya apa? Selamat pagi teman-teman. Tulisannya apa? Bajingan gitu. Ya udah yang diciptakan apa sih? Ya receh-receh kayak gini loh. Jadi upaya komunikasi itu memang digunakan untuk menjalin kerekatan, menjalin kebersamaan gitu ya. Uh, Contoh mana lagi ya ucapan receh sama teman-temanku ya? Hmm, ntar. Ntar.
Bentar, biar agak gede. A man must have goals, money, and a house to have me, gitu ya. What do you offer me? Dan teks yang saya tuliskan gini. Ntar, harus sih, jalmu akeh pas ditakoni sopo malah dijawab mintamu banyak, tapi pas ditanyain bisa apa, kamu malah diam gitu ya. Ya udah kayak gini. Jadi emang komunikasi yang terjalin adalah memang untuk menciptakan kebersamaan gitu ya. Dan sifatnya memang apa ya, ritual. Jadi sifatnya emang berulang gitu loh. Nah, itu yang dimaksud sebagai ritualisme. Gitu ya. Gimana, Irfanda? Ya, sudah paham, Pak. Oke, gitu ya. Kebetulan kok model chatku receh-receh gini, jadi aku bisa nyontoin. Oke, Niam. Dan pertanyaan di slide ketiga dijelaskan bahwa seorang individu menyampaikan informasi saja sudah bisa dikatakan komunikator. Tapi mengapa di slide ke-6 dijelaskan ada syarat-syarat seperti kredibilitas, wewenang, kekuasaan, dan lain-lain sebagainya. Oke. Informasi yang gini, informasi kan yang disampaikan itu kan misalkan gini, suara yang kamu keluarkan itu hanya sebatas suara kalau misalkan tidak dipahami. Ketika bisa dipahami itu menjadi informasi. Nah, informasi ini bisa kamu percaya atau enggak? Nah, baru yang slide 6. Masalah kredibilitas, wewenang, kekuasaan, dan lain-lain. Jadi informasi bisa kamu percaya atau enggak itu sebenarnya diperkuat oleh yang slide 6 itu sih. Gitu. Jadi misalkan nih, saya ngomong, bumi datar. Percaya enggak? Gitu ya. Misalkan kalau saya adalah seorang ahli geografi atau ahli antariksa, kalau saya ngomong bumi datar, mungkin akan beberapa orang akan percaya. Karena apa? Karena saya seorang ilmuwan. Tapi kalau yang ngomong bumi datar adalah tukang orang jual nasi Padang mungkin, yang satu porsi 10.000 gitu ya, dia ngomong, Mas, bumi itu datar, Mas. Percaya nggak? Disampaikan. Kontennya sama-sama. Tapi siapa yang menyampaikan menyebabkan keterpercayaan yang berbeda. Itu. Ya, mungkin bisa menjelaskan nih, Am. Oke. Oke, ada lagi yang mau tanya, teman-teman silakan. Atau mau open mic silakan, mau by chat juga silakan. Apa lagi ya, kredibilitas. Oh iya, aku mau ngabarin tentang kemenarikan. Kan komunikator yang menarik itu selalu membuat kita jadi jauh lebih percaya kan. Itu sebenarnya trait teman-teman. Itu kecenderungan tiap orang untuk percaya orang yang lebih menarik. Gitu ya. Masa sih orang yang cantik kayak gini, orang yang ganteng kayak gini nipu gitu ya. Kemarin kalau di Twitter mungkin kalau beberapa orang yang I'm not good looking, iya. Kalau laki-laki ingat ya, nggak good looking nggak apa-apa. Yang penting wangi, tinggi gitu ya. Nggak good looking nggak apa, good smell and good money gitu ya. Itu penting. Oke, masalah good looking atau enggak ya. Apa di kelas ini ya saya ngomong, aku agak lupa. 80% masalah di dunia akan selesai kalau kamu good looking gitu ya. Entah aku agak lupa di kelas ini atau di kelas lain, tapi aku pernah ngomong itu. Ya. Oh, di kelas ini ya, oke, bener. Nah, teman-teman silakan cari di apa itu di Wikipedia, nggak apa-apa. Ini resource yang aku cukup percaya tentang kriteria good looking gitu ya. Bentar.
Mana ya? Tadi tentang Wikipedia. Oh, good looking disambiguation sih. Bentar. Seperti mana? Story. Oh, ini physical attractiveness. Jadi, gimana sih kamu menentukan atraktif atau enggak itu sebenarnya? Tuh, ini tak taruh di grup deh. Siapa tahu nanti teman-teman mau baca lebih lanjut gitu ya. Di penelitian itu di tulisan itu cukup banyak sih definisi good looking seperti apa. Misalkan mengenai symmetrical, ke simetrisan wajah gitu ya. Jadi kalau misalkan diambil titik tengah gini, kanan sama kiri sama gitu ya. Terus kemudian ciri-ciri maskulinitas, perempuan yang punya ciri wajah yang lebih terlihat lebih maskulin itu biasanya lebih menarik gitu ya. Terus ada masalah apa lagi? Kalau di psikologi itu ada, aku lupa judul penelitiannya apa. Jadi kemenarikan di dalam suatu populasi itu bisa diambil dari kumpulan 32 wajah. Jadi ini kamu punya wajah 32 orang gitu ya. Kamu jadiin satu, terus kamu dempetin semuanya, kamu lihat posisi bayang itu kalau digabung 32 orang itu akan ketemu sosok ideal di dalam sebuah komunitas. Ntar aku coba cari deh. Kok nggak ada ya? Terus ada juga yang ngomong masalah golden ratio ya. Kalau golden ratio itu apa namanya? Itu perlu diperhatiin banget sih. Kalau aku agak lupa golden ratio itu punya siapa ya? Fibonacci. Ya, kalau teman-teman yang gambar itu gambar ideal itu mendekati ya kaidah golden rule itu Fibonacci kalau nggak salah. Terus apa lagi terkait kemenarikan kulit fisik, kulit wajah, warna kulit gitu ya, itu tergantung di mana budaya kita berada gitu ya. Kalau ngelihat kan kadang-kadang ya elah kayak gini aja kok banyak bule yang seneng ya. Nah, masalahnya kriteria cantiknya beda cuy. Ya. Nah, terus apa lagi ya? Oke, ada lagi misalkan dari teman-teman? Oke. Mengenai salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pesan yaitu wujud pesan apa? Oke. Bentar, kita lihat. Ya. Oh, cara menyampaikan ya. Jadi kan mau pakai. Nah, ini kan kayak gini. Kamu kan memutuskan untuk pakai teks nih, gitu ya. Kan berarti wujud pesannya sebagai teks. Padahal kamu juga bisa menyampaikan langsung open mic, Pak, saya mau tanya, Pak, gitu ya. Tuh. Nah, memang dalam beberapa penelitian gitu ya. Yang off cam ya apa ya? Orang-orang yang tidak menampilkan wajahnya itu mereka lebih merasa bebas untuk menyampaikan pesan, apalagi kalau misalnya by text. Dan kalau namanya nggak ada nih gitu ya, ya udah malah makin bebas lagi, malah makin makin aktif, bahkan
dalam beberapa konteks penelitian ada dua jenis. Ada yang semakin aktifnya arah positif gitu ya. Jadi semakin dia tidak membatasi dirinya gitu ya. Bisa jadi lebih aktif, bisa lebih aktif nanya gitu ya. Tapi bisa juga dalam konteks menghujat, ngata-ngatain orang lain gitu ya. Yang toxic online disinhibition effect gitu ya istilahnya. Jadi kalau makin nggak kelihatan, makin toxic lah dia. Ya, kalau misalkan dalam Twitter ya kalau di sosmed garang kalau ditemuin anak kucing gitu ya. Nah, kayak gitu tuh contohnya. Tuh. Bentuk pesannya ya, bentuk pesan mau pakai teks atau mau pakai suara. Atau mau pakai on cam dan suara juga lebih bagus lagi. Ya. Oke, masih ada lagi kah teman-teman? Silakan. Oke. Oke, kayaknya udah habis ya. Teruslah pas 30 menit. Ya. Oke, sekian dari kesempatan untuk hari ini gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua untuk menambahkan pemahaman terkait dengan materi pada siang hari ini gitu ya. Minggu depan UTS ya berarti ya. Ya wes. Berarti jujur bentuk UTS aku belum pikirin gitu ya. Jujur belum aku pikirin. Nanti coba aku lihat-lihat deh enaknya kayak gimana gitu ya. Akan aku sampaikan. Oh ya, kalau aku ujian nggak bebas sih. Kalau offline sih pasti aku suruh open book juga sih. Mungkin pesanku satu ya, kalau bisa open book tapi juga harus dipikir ya. Karena kebanyakan open book asal tempel, kalau nggak gitu ambil dari Google gitu ya, jawabannya dikopas semua, padahal ya belum tentu pas juga. Itu ya. Itu aja pesanku untuk minggu depan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.